الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ala ni'amillahi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para tokoh masyarakat, para tokoh agama, tokoh masyarakat yang hadir di majelis yang penuh barakat ini yang sangat saya hormati. Para hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah yang sangat saya hormati. Ada Bapak Haji Anas, Bapak Sadli juga Bapak Haji Syekhuddin yang bersama-sama kita pada malam hari ini mewarnai daripada acara ini. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan umur panjang oleh Allah, diberikan rezeki yang murah berlimpah ruah, tentunya untuk bekal beribadah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian wabil khusus saya ambil dari pertamanya Bapak Raden, betul? Bapak Raden dan Ibu Rahma, lalu kemudian anaknya Amdani, kemudian yang punya acara yaitu Alif, ya Alif bersama keluarganya yang sudah dianugerahi putra pertama oleh Allah SWT, yang betul-betul bersyukur, anishkur billah ya. Mudah-mudahan hajatan ini dan Alif memberikan suatu nama yang baik olehnya. Mudah-mudahan anak yang diselamati pada malam hari ini dan juga langsung diberi nama ini diberikan anugerah oleh Allah, umur panjang, kesehatannya dijaga dan berbakti kepada orang tuanya, berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada undangan sekalian yang dirahmati oleh Allah yang sangat saya hormati. Alhamdulillah, saya ini dari negara 137 km sampai kemari. Ya, ini mendatangi undangan ini bos saya, Bang Hamdani, ini bos saya. Alhamdulillah, tidak bisa merah. Kalau memang sudah diundang, datang kok mari ya, datang saya. Tapi ya bos sama orang bawahan kan harus duduk ke bos, betul Pak? Nah, alhamdulillah. Ya ini omong-omong ya, langsung aja ini masalah kelahiran. Itu masalah kelahiran.
Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Demi sesungguhnya aku ciptakan manusia itu fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang indah. Adanya manusia lah kita tahu dengan atas, adanya manusia kita tahu bawah, adanya manusia kita tahu kiri kanan, adanya itu fi ahsani taqwim. Indahnya Allah. Tapi setelah diciptakan fi ahsani taqwim manusia ini, laqad khalaqnal insana summa radadnahu asfala safilina illa. Begitu kami buat yang indah, tidak lama kemudian kalau kami menghendaki, kami akan jadikan orang yang paling rendah. Kami bawa kembali kepada aspal, aspal safilin. Aspal yang tentunya tidak ada aspal di atas, dan dengan aspal di bawah, di meja-meja orang. Kami bawa supaya dana asfal safilin, yang tidak dibawa, yang persis aksari tabur itu, yaitu illal ladzina amanu. Ini untuk ada istisna, untuk ada yang kecualinya. Tentunya barang yang kecuali itu sedikit. Salah satu contoh umpamanya jalan raya. Nah, jalan sepeda motor ini tak ini, ada yang bela sepeda. Kecuali sepeda motor yang bisa dibuat di sini, mobil tidak, hanya sedikit. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amil. Oh, ini kalimat amanu pasti ada langsung wa amil sholihah. Dan dengan ini amanu wa amil sholihah. Kemudian illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, yang aktif tidak berosokkan ke dalam neraka jahanam. Wa amil sholihati, dan orang yang memiliki amal soleh. Ya. Walahum, bagi mereka yang orang yang tadi itu, ajrun ghairu mamnun, aku berikan pahala yang tak putus-putus. Ya, bagaimana sekarang ini anak ini supaya yang betul-betul dijadikan oleh Allah fi ahsani taqwim itu? Nah, sekarang ini kita kembali, anak yang baru dilahirkan itu, kita sebagai seorang beragama Islam, sangat-sangat dianjurkan oleh agama menghormati kelahiran itu. Wa karramna bani Adam, hendaklah engkau muliakan anak Adam itu dari hidup sampai mati. Nah, bagaimana begitu anak itu baru lahir, anak kita gembira. Coba bayangkan istri-istri kita atau anak-anak kita yang baru lahir dan adik kita melahirkan kita, semuanya ketawa. Alhamdulillah, dapat cucu, dapat anak, dapat keturunan laki-laki, alhamdulillah. Jadi lahir, yang lahir nangis, yang menghadiri ketawa, keder. Tapi sebaliknya, apabila dia diambil oleh Allah nanti mati. Ini yang hadis ini nangis. Susahnya dia akan menghadapi alam yang baru ini, yang kita nangis di sini. Ya, apa yang harus kita perbuat pada saat-saat dia pada waktu nazar? Tidak ada selain kalimat tauhid. Tolong bantu dia, tuntun dia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tuntun dia. Tidak bisa dia la ilaha illallah. Tidak bisa Allah, Allah, Allah. Siapa orang yang akhir dari kalimat menyebut kalimat tauhid, wajibat halal jannah, wajib masuk surga. Itu yang paling kita cari yang paling akhir. Pak, amin. Mudah-mudahan kita
diberikan husnul khotimah. Betul Pak. Saudara, ada bakat lain belitunya sudah panik Pak. Allah ya, begitu lahir kita sambut, kita pelihara. Baik laki-laki maupun perempuan, kita pelihara. Kadang-kadang kita mengingat anak perempuan, tahu-tahu laki-laki lahir. Tidak ingat bahwa Allah itu mempunyai sifat irada, mempunyai sifat berkehendak. Ingin kepada anak laki-laki, tahu perempuan lahir. Kita terima, harus kita olah, terima dengan keadaan. Terima dengan keadaan. Selamat sebenarnya. Ya, setelah kita merawat, kemudian kita berikan suatu bimbingan supaya enak. Bagaimana anak bayi ini calon menjadi orang yang berdakwah dan menjadi orang yang soleh. Ini yang kedua. Sekarang ini ada satu perintah, yaitu akikah ini tidak akan terjadi kecuali ada kelahiran. Kalau ada kelahiran, baru ada akikah. Gitu. Korban juga tidak bisa kita berkorban kecuali hari raya haji, tanggal 9, 12, 11. Lalu itu hari-hari yang ditentukan maklumat, ditentukan oleh Allah. Nah, sekarang ini bagaimana membentuk pribadi yang baru, yang suci ini supaya betul-betul sampai suci betul. Ya, di sini ada anjuran dan disunatkan oleh Allah, oleh agama, yaitu begitu anak itu lahir laki-laki. Ini kadang-kadang ada sebagian bagaimana si sang bayi itu baru lahir dipegang oleh orang yang solehah. Sebab ini yang sentuhan yang paling pertama itu menentukan betul perjalanan si bayi ini. Bayi ini belum pernah disentuh oleh tangan kasar manusia ini. Begitu lahir ceplos, bagaimana yang megang ini, yang dukunnya atau yang tidaknya, ini yang terbaik. Ini sangat manjur ini. Ya, tapi ada yang paling terbaik daripada itu. Diperintah disuruh azan, mengadakan kuping laki-laki, mengadakan kuping yang sebelah kanan, amatkan kuping di sebelah kiri apabila bayi itu laki-laki. Kalau bayi itu perempuan, ini Pak, dianjurkan kamar saja keduanya, yang kiri juga dikamarkan, yang kanan juga dikamarkan. Ya, setelah itu baru disuapi dengan suatu makanan yang manis. Sebab Rasulullah menyuapi anak atau putranya dengan sesuatu yang manis, dengan sesuatu yang manis. Kalau kita ambil satu logika, kenapa sampai demikian? Kalau memang tidak ada, Rasulullah memberikan itu makanan yang manis kurma. Ya, mungkin tidak ada. Yang manis Bapak ya, berikan di bibirnya itu, digosok di bibirnya supaya baru manis. Artinya apa? Supaya dia berbicara yang baik, tidak berbicara yang jorok, berjanji tepat dengan perjanjiannya. Ini hikmah daripada diberikan suatu makanan yang manis. Sebab tabassumma, kata Nabi, fi wajhi akhika laka shadaqatu. Begitu air muka yang kamu berikan kepada saudara kamu, itu adalah menjadi sedekah. Senyum kita. Makanya kalau kita punya tamu, jangan diberikan bukti dalam bentuk air itu.
tapi berikan air muka. Kalau sudah air mukanya jernih, manis, biarnya dia hampir-hampir mau basi, enak. Biarnya dia enak, muka bagus atau muka hangat. Tapi kalau air muka tuan rumahnya masam, sing malu kata menjengit, mau minum, mau minum kopinya. Ini ada kata menjengit kan? Jangan ada ya. Anak menjengit, dia ada kata menjengit. Ya, nah ini Pak. Sudah alhamdulillah. Jadi artinya apa? Suatu rongga manusia yang baru, yang jernih, yang suci ini. Ini kalimat hayya 'alas shalah. Mari sembahyang itu dengan dan bagi yang belum ketemu suara apa-apa. Hayya 'alal falah, mari mencari kebahagiaan. Ini yang didengar oleh dia, oleh si pagi. Apa dia? Bangunan. Yang kita mendengarkan mungkin tidak bisa, tapi kalau Allah mendengarkan, bisa saja mendengar. Sama dengan kita mengajarkan orang di dunia. Untuk apa? Siapa kan tidak didengar? Kalau sudah mati, kata kita. Allah Maha Kuasa bisa saja mendengarkan, ya itu. Nah itu biasakan. Kalau memang sudah ini kalimat tauhid ini, kalimat azan ini masuk di dalam telinganya, insya Allah bentukan pribadi manusia itu akan indah dari segi bentukan yang pertama. Jangan sampai kita baru lahir langsung kita cobe-cobetan, cobe-cobetan, senggol-senggolan, senggol-senggolan. Kalau ini kita berikan, nanti tunggu saja saat dia akan cobe-cobetan dan senggol-senggolan. Sesuai dengan apa yang diterima pertama kali. Alhamdulillah. Ya, kemudian setelah itu baru diakikahkan. Anak yang baru lahir ini al-gulamu murtahanun. Anak yang baru lahir itu yaitu dia murtahanun, diakikahin, terbadai dengan akikah. Terbadai dengan akikah. Artinya apa? Sekarang bapak saya Pak Sadli ini mempunyai kalung miliknya Bapak Sadli. Tapi satu saat digadeng oleh Pak Sadli ke Bogaden, memang Pak Sadli yang punya kalung itu. Tapi Pak Sadli tidak bisa mengambil. Kecuali sudah dicebos, tidak bisa. Begitulah akikah. Iya. Kapan akikah itu? Pada saat hari ke-7 dari kelahirannya. Al-Qulahu murtahanun bi'aqiqati, tutbahu, disembelihkan kambing, ya, wayuh laku raksuhu, cukur rambutnya, wayuh sama dan diberikan nama. Wayuh laku cukur rambutnya. Jangan dibiarkan rambut yang baru lahir terus sampai panjang sampai gondrong, jangan. Itu rambut kotor. Bagi yang tidak makan, bagi seorang wanita yang hamil tidak haid, kemana? Darah yang itu diberikan bayi yang di dalam perut itu. Jadi kita ini makan darah mak kita, bang. Gitu. Ya, saya tidak banyak berset saya dulu. Kemudian di rambutnya, jangan dibiarkan rambutnya kotor, biar bagus. Rambutnya kita banyak, hitam, rongan.
mau disuruh kasihan, dah cukup, dah cukup baru. Ini begitu disyukur, ditimbangan emas. Berapa mili rambutnya? Emas berapa? Jadi berapa mili? Berapa uangnya? Uangnya ini disedekahkan kepada fukara, orang yang perlu kita berikan. Agar anak ini tumbuh, dia menjadi orang yang sosial. Menjadi orang sosial. Ini hikmahnya. Ya, dah. Kemudian beri nama. Itu. Diberi nama yang baik, dianjurkan oleh agama memberikan nama yang baik. Nama yang baik yaitu yang dia orang yang soleh dan soleha. Kalau namanya baik, paling pertama cepat masuk dalam surga. Memang dia bakal masuk, tapi cepat sekali. Dan kalau nama yang tidak ada nama, sedikit nyenggol nama agama, memang dia masuk surga, tapi ada malu. Ada kunjungnya begitu. Di situ kan, kalau tidak percaya, mau buktikan. Bapak-bapak dulu buktikan kalau saya tidak mau, dan saya biar belakangan aja. Ayo, coba. Nah, beri nama yang baik. Saya punya anak-anak perempuan, anak-anak yang orang masyarakat, namanya bagus Pak, Fatimah, kan bagus tuh, Siti Fatimah. Begitu dia kerja di kafe, namanya tadi Fetty, Panggilan deh. Karena awal ini yang begitu itu tidak keren. Nama yang diselamati seperti ini itulah nama yang keren Pak. Tuh. Satu lagi kawannya itu yang bernama Maryam. Siapa dipanggilannya? Malu. Bekerja kafe, nama Maryam. Malu. Kampungan. Siapa namanya? Mary. Luar biasa. Siti Maryam, Siti Fatimah, semuanya itu ada di Abdahu. Di Abdahu itu sudah lengkap sekali nama-nama itu. Kenapa tidak pilih yang lain? Yang inilah paling mulia masuk surga. Itu. Ya, Muhammad Amin, Abdullah, Abdul Muttalib. Jangan saya Abdullah Rahab, jangan. Sudah tahu sebenarnya. Di Jawa Tengah ada Pak Sandi. Tempatnya di Solotigo. Dulu dah Pak, tempatnya di Solotigo. Ya, agak lama sejak ini Pak. Baru selesai PKI. Baru selesai PKI, baru selesai disabuk. Ya sudah agak sedikit aman. Ada orang lain melahirkan anak. Baru seperti Alif ini ya. Baru pertama punya anak. Pak Kiainya ngomong, Lip, ya Pak Kiai, kalau ambil nama, ambillah nama di Al-Quran. Oh gitu Pak Kiai? Ya. Tadi ini si Alif, contoh saja, ngambil nama di Al-Quran. Dinamakan anaknya Muhammad Jahannam. Kan Jahannam. Jadi kan Muhammad Jahannam. Satu Pak. Yang kedua namanya Allah. Disalah tidak. Bapak dibaru saya karena saya tahu pada saat-saat Gestapo baru selesai. Beda PKI. Nah ini. Oh, baru lahir namanya Allah. Begitu Allah, seminggu daripada diberi nama itu disebar gereja, disebar habis rumahnya, seorang ialah
suami istri, sak rupanya, sak anaknya. Itu milik nama yang baik, tapi dia tidak pengalaman. Seperti ngawin nama apa namanya? Siapa namanya yang dari itu? Firaun. Allah jelas. Nah, sekarang saya menebal sedikit aja. Mateson itu bukan Mateson namanya. Yang aslinya bang. Orang Amerika tidak bisa dipanggil yang sebenarnya. Nama yang sebenarnya Mateson. Dari sejarahnya itu. Namanya Mateson. Karena ditanya orang Amerika, Mates. Agak kreatif, bang. Itu Indo dunia namanya Matesan. Masa ada nama Matesan di Amerika? Banyak. Nah itu, ayo kita cari nama yang baik. Selama tadi seperti ini untuk menentukan nama yang baik. Nama membawa imas juga. Membawa imas juga. Kalau jelek, ya kurang baik. Nah, jadi sudah kita sudah berapa namanya tadi ini akikah. Jadi Alif sudah membeli anaknya. Cukur rambut Alif, imam berapa gram, dan kemudian nama yang baik. Saya tidak tahu mana siapa nama dari namanya. Tadi tidak ada sana. Ya mudah-mudahan anak yang diberikan nama yang baik ini dari anak-anak yang bermanfaat. Ya, kemudian selanjutnya yaitu Rasulullah SAW memerintahkan kita semuanya untuk menghargai anak yang baru lahir ini. Pak, saya dicarinya oleh orang yang dari kalau mau ke Denpasar dari Singaraja, dari Kemerana, itu namanya ada Pulukan, desa Pulukan. Dari Kota Negara ke Pulukan itu kira-kira kurang lebih 40 km. Ya, ini dia ke rumah. Pak, anak saya ini, saya punya anak satu perempuan lagi. Ya Pak, ada Pak. Anak saya ini baru tamat sekolah, baru 2 minggu, tamat SMA. Ini pacaran sama orang non-muslim. Sekarang anak saya sudah di rumahnya. Apa sekarang saya akan lakukan dia ini? Apa saya lakukan ini? Sendiri dia berada, sendiri ke rumah. Loh, kok Bapak kemari? Di sana kan banyak orang tua di Pulukan. Kok Bapak kemari? Kok Bapak tahu dengan saya? Di mana Bapak tahu? Pada waktu isi Pulukan di Pulukan itu, di masjid itu saya tahu. Saya kemari. Seperti orang dilangkahkan kaki saya kemari. Oh ya, saya tidak banyak riwayat. Pak, Bapak sudah akikahkan anak Bapak. Dia belum paham dengan akikah. Akikah itu apa Kiai? Oh, akikah itu kalau ada kelahiran, anaknya laki-laki dipotongkan kambing, 2, anak perempuan dipotongkan kambing 1, umurnya 2 tahun. Jangan ada cacatnya kambing itu, sama dengan persyaratan orang korban. Nah. Oh, gitu. Coba Pak usaha. Saya tidak punya pengalaman, saya bukan orang biasa pengalaman Anda. Coba itu. Pulang. Sepulang. Bukan satu dengan kambing, tapi 3. Jadi banyak kambing. Bisa dia itu. Begitu disembelihkan, ya Allah ya Rabbi kembalikan anak hamba dengan apa namanya tawassul dengan Allah lewat kambing saya sembelihkan ini akikah anak saya. Saya dari begitu. Ya, lewat akikah ini kembalikan anak saya. Itu baik Pak. Ya. Akhirnya 3 hari. Insya Allah orangnya masih ada.
diperlukan. Kalau mau percaya kunci saya tunjukkan rumahnya. Nah itu masih ada orang yang sedang itu ya 3 hari dan alhamdulillah anaknya nangis dari rumah, dia biarkan aja nangisnya ya. 4 hari berikutnya, hari yang kelima sama bininya ke rumah mulianan obat duren 17 subhanallah alhamdulillah. Akan duren kayak duren kayak berbuah deh, duren ani duren alhamdulillah. Dia diberikan, dia terima kasih anak itu sama dirinya dan sama diri. Ya ini hikmah dan fadilah daripada akikah. Nah, kalau anak itu sudah lewat dari umur balik, belum akikah, nah dia yang berakikah sendiri, anaknya itu, orangnya sendiri. Nah, kalau bapaknya mau mengakikahkan anak yang sudah balik, yang belum dinikah pada waktu masih kecil, itu ibadah. Bapaknya ini bersedekah kepada anaknya. Ayo saudara. Ya ini apa namanya? Mudah-mudahan kita saksikan ini semuanya. Alif ini apa namanya menyelamatkan anaknya. Kalau namanya di mana? Nelahi pak, ngebang naden. Ya, nelahi. Ini sudah dipotongkan kambing. Kalau belum potongkan kambing bos. Ya, lagi 2. Kalau dari sekarang kan sudah berapa hari. Itu kalau sudah lewat, jangan dipotong di sini pun gimana? Di Darussalam. Betul pamannya. Ya, ayo kalau bapak dan saudara sekalian, sebenarnya yang terakhir kita apa namanya? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Bapak dan ibu sumbernya anak, ibu yang paling dekat ke Allah. Sebab yang menjadi baik rusaknya si anak-anak dari akhlaknya. Sebab yang jadi baik rusaknya si anak-anak dari akhlaknya. Dari walidain atau yang lain berkumpul atau di tempat lain. Imam Ghazali telah katakan anak amanah pada walidain. Imam Ghazali telah katakan anak amanah pada walidain. Bapak dan ibu berhati-hati mendidik anak, jangan berhenti ke jalan baik agar berjaya kepada orang tua, menghormati dan kepada yang muda berkasih sayang, pada yang tua menghormati dan pada yang muda berkasih sayang. Didiklah anak jadi penolong orang sengsara atau yang bingung. Bersopan santun pada yang tua, berkasih sayang pada yang muda. Bersopan santun pada yang tua, berkasih sayang pada yang muda. Wahai saudara, kami muliakan sihirku karang walau paksakan.
Jika tak cocok pada pikiran, mohon ridhonya dan dimaafkan. Jika tak cocok pada pikiran, mohon ridhonya dan dimaafkan. Kepada Allah saya mohonkan banyak manfaat serta ampunan. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah Rabbal Alamin. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah Rabbal Alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.